Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nur Aziza dengan NIM 210023051 dari Prodi Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang meraih takwa dengan puasa Ramadan. Takwa menjadi wasiat abadi karena mengandung kebaikan dan manfaat yang sangat besar bagi terwujudnya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Takwa merupakan kumpulan dari semua kebaikan dan pencegahan segala kejahatan. Dengan takwa, seorang mukmin akan mendapatkan dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah An-Nahl ayat 128. Perintah untuk mencapai derajat takwa kemudian dilanjutkan dengan penjelasan global tentang cara-cara untuk mencapainya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini masih dalam bentuk global, mencakup ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib itu terdiri dari salat, puasa, zakat, dan haji, ditambah dengan kewajiban-kewajiban sosial yang diperintahkan oleh Al-Quran, seperti berbuat baik kepada orang tua, kerabat, yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman dekat, dan musafir. Sedangkan yang termasuk ibadah sunnah, itu misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan membaca Al-Quran. Ibadah-ibadah tersebut semuanya dipersiapkan untuk membentuk setiap muslim menjadi insan bertakwa. Di antara kewajiban-kewajiban ibadah yang diperintahkan tersebut, secara lebih khusus Allah Subhanahu wa taala menekankan pada perintah puasa sebagai sarana pembentukan insan bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Itqa dan takwa maknanya adalah menjauhi, dan takwalah artinya menjauhi kemarahan dan murka Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Dengan demikian, takwa harus diwujudkan dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Takwa dasarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perbuatan hati, yang ini dijelaskan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." Quran surah Al-Hajj ayat 32. Rasulullah juga menegaskan, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Beliau mengulanginya sampai 3 kali sambil menunjuk dada beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Mengapa puasa Ramadan direkomendasikan oleh Allah untuk menjadi sarana untuk mencapai derajat takwa? Karena di dalam bulan Ramadan itu terkumpul hampir semua aktivitas peribadatan. Selain puasa ada salat tarawih, salat witir, tilawatil Al-Quran, kajian keislaman, zakat, infak, sedekah, dan iktikaf. Selain itu, balasan pahala di bulan Ramadan juga dilipat gandakan untuk merangsang umat Islam meningkatkan amal salehnya. Oleh karena itu, mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kerinduan dan sukacita. Siapkanlah diri kita untuk meraih rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari siksa neraka. Ada beberapa hal yang masih kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, memperkuat kerinduan dan kecintaan kepada bulan suci Ramadan dan rasa harap untuk dapat menikmati keutamaannya. Hal ini antara lain dapat diekspresikan dengan doa yang dicontohkan Rasulullah SAW jika sudah dimasuki bulan Rajab. "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Kerinduan akan datangnya bulan Ramadan inilah yang juga dirasakan oleh para salafus salih, karena begitu banyak kebaikan yang diberikan Allah di bulan Ramadan, seperti dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan sehingga tidak dapat luasan mengganggu manusia, dan puncaknya adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Pada malam diturunkannya Al-Quran, Allah menjadikan lebih baik dari 1000 bulan. Kedua, dalam persiapan diri, baik persiapkan hati, persiapan akal, dan persiapan fisik. Persiapan hati dengan membuang penyakit-penyakit hati, mengokohkan niat, dan membulatkan tekad untuk mengoptimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Persiapan akal dilakukan dengan mendalami ilmu yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan dapat mencapai hasil terbaik. Persiapan fisik ditempuh dengan menjaga kesehatan, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, serta menyiapkan harta yang halal untuk bekal ibadah Ramadan. Yang ketiga adalah merencanakan peningkatan prestasi ibadah pada bulan Ramadan tahun ini dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya seperti peningkatan dalam kualitas dan kuantitas tilawah, peningkatan hafalan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran. Juga perencanaan untuk mengurangi pola hidup konsumtif. Indikasi tercapainya ketakwaan sebagai buah tarbiyah Ramadan dapat dilihat dari perilaku kita setelah Ramadan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.